oleh Kementerian Kominfo. Efisiensi ini akan berdampak pada tentunya sesuai dengan semangat dan niat dari efisiensi itu adalah untuk memperbaiki postur rencana anggaran agar lebih efektif dan lebih efisien. Mungkin harus kita akui ada banyak usulan-usulan anggaran kemarin yang memang perlu diefisiensikan untuk membuat ruang fiskal yang lebih luas lagi buat pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, kami melakukan reprioritasi lagi terhadap program kerja layanan prioritas Kemkomdigi, antara lain layanan BTS atau last mile, akses internet di daerah 3T, operasional PDN, sistem tata kelola pengendalian PSE, TK PPSE, penanganan konten negatif, literasi digital, digital talent scholarship, beasiswa S2 dan S3. Dengan terbatasnya alokasi anggaran pada pagu anggaran tahun anggaran 2025 ini, maka strategi yang akan dilakukan Kemkomdigi antara lain, pertama melakukan reprioritisasi program, refocusing anggaran, dan review yang mendalam untuk mencegah terjadinya berbagai pemborosan dalam penganggaran Kemkomdigi tahun anggaran 2025. Yang kemudian yang kedua, kami akan mengupayakan program-program agar dibiayai dengan pola kemitraan melalui mekanisme kerjasama pemerintah swasta atau kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU. Mengedepankan prinsip kerjasama dan kolaborasi agar program kerja menjadi lebih efisien dan sustainable. Yang keempat, kita akan mengedepankan prinsip efisiensi, penguatan peran regulator dan akselerator, serta pemberdayaan ekosistem. Kami juga akan mengusulkan kenaikan izin penggunaan PNBP. Peningkatan PNBP BLU melalui utilisasi layanan, terutama layanan BLU Bakti. Bapak Ibu yang sekalian, ini upaya-upaya yang mungkin kami lakukan semaksimal mungkin agar seluruh kepentingan program-program prioritas dan terutama layanan publik dari Kemkomdigi dapat terus berlangsung. Akhirnya, melalui kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan kesimpulan beberapa hal utama yang menjadi penjelasan kepada Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan seluruh anggota Dewan. Yang pertama, bahwa berdasarkan Impres nomor 1 tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan nomor S37 terkait efisiensi belanja kementerian, lembaga dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 dan hasil penyesuaian, Kemkomdigi mengalami penyesuaian anggaran dengan efisiensi anggaran sebesar 3,84 triliun atau sebesar 49,57% dari pagu alokasi anggaran tahun anggaran 2025 yang terdiri dari rupiah murni sebesar 503,28 miliar, PNBP sebesar 519,46 miliar, PHLN sebesar 773,25 miliar, dan BLU sebesar 2,04 triliun. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, terhadap program prioritas yang perlu dilakukan reprioritisasi untuk kami mengupayakan layanan publik Kemkomdigi dapat terus berlanjut, antara lain penyediaan layanan publik berupa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, BTS, akses internet, Palaparing, dan Satria 1, layanan pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, layanan standarisasi perangkat telekomunikasi, pengendalian konten negatif, pusat data nasional, TKPPSE, dan pusat monitoring telekomunikasi. Yang kedua, pembangunan SDM digital berupa literasi digital, digital talent scholarship, dan beasiswa S2, S3. Fasilitasi ekonomi digital dan komunikasi publik. Terkait dengan program prioritas yang berpotensi terdampak dari efisiensi tersebut, sedang kami koordinasikan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan. Ketiga,
Kemkomdiji turut mendukung arahan Presiden RI melalui Inpres 1 tahun 2025 dengan melakukan upaya dan strategi agar program digitalisasi yang berdampak langsung kepada masyarakat, antara lain melalui prioritisasi program kerja, refocusing anggaran, dan review mendalam terhadap program kerja existing, mengupayakan pola kemitraan dalam implementasi program dengan mengedepankan prinsip kerjasama dan kolaborasi agar program kerja menjadi lebih efisien dan sustainable. Kami juga akan mengusulkan tambahan anggaran dan kenaikan izin penggunaan PNBP serta penggunaan saldo kas BLU, khususnya untuk membiayai operation maintenance infrastruktur dan program-program yang mendukung Astacita. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami juga untuk khusus tahun 2025 telah dilakukan prioritisasi yang akan memiliki dampak kepada masyarakat. Kemkomdiji akan mengusulkan tambahan anggaran sebesar 9,69 triliun yang di dalamnya termasuk 280 miliar dari sumber dana PLN untuk penyelesaian proyek PDN Cikarang dan kebutuhan operation dan maintenance lainnya yang akan dicarikan alternatif pembiayaan guna memenuhi kewajiban serta memastikan kelangsungan operasional layanan publik yang esensial bagi masyarakat, antara lain melalui izin penggunaan PNBP dan peningkatan PNBP BLU sebagai utilisasi layanan BLU Bakti. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mohon dukungan Komisi 1 DPR untuk dapat menyetujui efisiensi anggaran dan usulan tambahan anggaran TA 2025 ini, termasuk luncuran tambahan anggaran sumber dana PHLN sebesar 280 miliar untuk penyelesaian proyek PDN Cikarang yang akan segera disampaikan kepada Menteri Keuangan. Demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan singkat kami tentang agenda rapat kerja hari ini. Semoga yang kami sampaikan pada hari ini dapat dipahami dan diterima Bapak Ibu sekalian, pimpinan Komisi 1 dan seluruh anggota Komisi 1 yang hadir. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sekjen atas pemaparannya. Selanjutnya dari KIP dengan KPI ada yang mau disampaikan juga tentang efisiensi. Mungkin KPI dulu ya. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Komdigi beserta seluruh jajaran pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital RI, yang kami hormati Ketua dan jajaran Dewan Pers, Ketua dan jajaran KIP, serta bersama kami hadir Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Bapak Muhammad Reza, dan Sekretaris KPI, Bapak Umri. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk memaparkan dalam rapat kerja ini posisi anggaran KPI tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2025 ada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Untuk melakukan efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran di setiap kementerian dan lembaga. Instruksi ini berkaitan dengan realokasi anggaran sebagai upaya mendukung program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi hal tersebut, KPI yang berada di dalamnya tentu perlu merespon dan sudah beberapa kali kami melakukan rapat koordinasi baik di internal hingga kementerian terkait. Dari hasil rapat dan komunikasi yang kami lakukan, kami menilai perlu moderasi anggaran KPI sebagai bentuk dukungan atas kelancaran program prioritas Bapak Presiden. Bapak Ibu yang kami hormati, pagu awal anggaran KPI tahun 2025 sebesar 56 miliar
Rp836.989.000. Kami melakukan efisiensi sebesar Rp22.063.770.000 yang berasal dari belanja barang sebesar Rp21.423.540.000 dan Rp640.225.000 dari belanja modal. Dari anggaran awal, lalu kami kemudian diefisiensikan. Saat ini KPI mempunyai anggaran sebesar Rp34.773.219.000. Anggaran KPI setelah efisiensi yang berjumlah Rp34.773.219.000 terdiri dari program komunikasi publik sebesar Rp13.330.269.000. Sementara sebesar Rp21.442.950.000 dialokasikan untuk program dukungan manajemen. Adapun program komunikasi publik terdiri dari diseminasi penyiaran, rekomendasi hasil pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia, rekomendasi pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran, pengawasan lembaga penyiaran, televisi dan radio, dan layanan pengaduan masyarakat terhadap isi siaran TV dan radio. Sementara dukungan manajemen terdiri dari layanan perkantoran, layanan BUMN, layanan sarana internal, layanan perencanaan dan penganggaran, layanan penyelenggaraan kearsipan, layanan manajemen SDM, layanan pendidikan dan pelatihan, di mana pagu yang tidak diblokir hanya berada pada layanan perkantoran. Turut kami sampaikan, Bapak Ibu pimpinan yang kami hormati, berdasarkan anggaran KPI tahun 2025, terdapat 4 program prioritas nasional KPI, diantaranya adalah rekomendasi pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran, lalu pengawasan TV dan radio, serta pengaduan masyarakat terhadap konten siaran TV dan radio. Sementara untuk program prioritas yang lain, yaitu rekomendasi pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia, membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Pemeringkatan atau indeks penyiaran ini dinilai penting untuk memberikan rekomendasi kepada para pelaku penyiaran, baik kepada industri televisi atau kepada para pelaku iklan, untuk menempatkan kualitas penyiaran sebagai bagian daripada pertimbangan belanja iklan mereka. Apalagi kita tahu bahwa saat ini terjadi pergeseran iklan dari media konvensional ke platform media digital. Satu sisi ini ingin menjaga kualitas penyiaran kita, dan di sisi yang lain ikut serta mendorong ekosistem ekonomi industri penyiaran yang stabil. Terakhir, dan perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian pimpinan, untuk belanja pegawai berupa gaji pegawai, lalu operasional pemeliharaan kantor, insya Allah dapat dipenuhi pada tahun ini. Karena bagi kami, karyawan yang ada di kami fokus pada pengawasan dan menerima pengaduan di publik ketika ada tayangan siaran baik TV maupun radio yang tidak sesuai dengan regulasi. Tentunya kami berharap dukungan dan arahan Bapak Ibu pimpinan untuk tahun anggaran 2025 agar KPI bisa menjalankan tugasnya dengan baik dengan tupoksi yang ada kami miliki. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ubay, apakah juga mengajukan permintaan anggaran tambahan untuk di 25 ini? Ya, tentu Pak Pimpinan. Ya, maksudnya soalnya di situ tidak disiarkan. Kalau tadi kan di Komdigi nyampaikan. Izin Pak. Nah, apa termasuk di 9 masuk itu? di dalam situ. Oh, masuk di 9 itu. Jadi nggak perlu disampaikan di masing-masing ya. Baik, berikutnya dari KIP, Pak Doni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan Komisi 1 DPR RI, yang kami hormati anggota Komisi 1 DPR RI, yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal yang mewakili Ibu Menteri dan jajaran Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi, yang kami hormati Ketua Komisi Penyiaran Indonesia dan jajarannya, yang kami hormati Ketua Dewan Pers dan jajarannya. Kami hadir bersama Komisioner Syamaluddin dan Komisioner Syamroton Nujah Ismail.
Terima kasih. Sesuai dengan arahan dari yang terhormat anggota Komisi 1 DPR RI, kami akan langsung menayangkan efisiensi anggaran Komisi Informasi Pusat tahun 2025 yang terdiri dari 2 program. Satu, program komunikasi publik yang merupakan program prioritas RPJMN 2025-2029, dan yang kedua adalah program dukungan manajemen. Program komunikasi publik ya, dengan anggaran tahun 2025 11.992.211.000 diefisiensikan 6.475.587.000 dengan sisa anggaran 5.516.624.000. Program prioritas RPJMN 2025 ini ya, 2025-2029 terdiri dari indeks keterbukaan informasi publik dari anggaran 2025 5.421.698.000 diefisiensikan 3.017.050.000 dengan sisa anggaran 2.404.648.000. Sengketa informasi publik yang diselesaikan dengan anggaran 2025 2.384.924.000 diefisiensikan menjadi 1.327.758.000 dengan menjadi sisa anggarannya 1.057.166.000. Badan Publik Pemerintah Informatif anggaran 2025 4.185.589.000 diefisiensikan 2.130.779.000, sisa anggaran 2.054.810.000. Program kami yang kedua adalah program dukungan manajemen, ya, anggaran 2025 30.303.772.000 diefisiensikan 10.573.527.000, sisa anggaran 19.730.245.000 dengan rincian program dukungan manajemen yaitu layanan umum, layanan manajemen kinerja, dan layanan sarana internal dengan anggaran 2025 2.708.035.000 diefisiensikan 2.362.415.000, sisa anggaran 345.620.000. Layanan gaji dan tunjangan anggaran 2025 7.402.557.000 menjadi sisa anggarannya menjadi 7.402.557.000. Layanan operasional dan perkantoran anggaran 2025 20.193.180.000 diefisiensikan 8.211.112.000, sisa anggarannya menjadi 11.982.068.000. Jadi total anggaran Komisi Informasi Pusat dari total anggaran 2025 sebesar 42.295.983.000 dengan total efisiensi 17.049.114.000 menjadi 25.249.869.000. Dampak pasti ada, dan dampak efisiensi anggaran ini berdasarkan efisiensi anggaran yang memang sudah ditetapkan. Dan untuk menunjang keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi Pusat tetap akan memaksimalkan program dan kegiatan standar layanan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik seperti diamanatkan oleh Undang-Undang 14 2008 sehingga publik dapat terlayani dengan baik. Demikian pimpinan, lebih dan kurangnya apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Cek 1 2 3 cek. Baik, terima kasih Pak 1 Doni. 2 3 cek. Dari 1, Dewan Pers ada yang mesti disampaikan? Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan rapat anggota Komisi 1 DPR RI, seluruh anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Sekjen Kementerian Komdiji yang mewakili Menteri Komdiji beserta seluruh jajaran,
Ketua dan jajaran Komisioner KPI, Ketua dan jajaran Komisioner KIP, para pejabat eselon 1 dan jajaran Kementerian Komdiji. Pada kesempatan kali ini kami dari Dewan Pers ingin menyampaikan data dan pembahasan rapat menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Sesuai postur Pagu Anggaran Dewan Pers tahun 2025 dapat kami sampaikan bahwa total pagu anggaran 40,7 miliar dengan rincian komunikasi publik TUSI Dewan Pers sebesar 51%, 20 miliar 973 juta rupiah, dan dukungan manajemen sebesar 49%, sebesar 19 miliar 777 juta sekian. Dalam kategori berdasarkan jenis belanja pegawai ada 4 miliar 581,7 juta, belanja barang 32 miliar, dan belanja modal 4 miliar. Dewan Pers mendapatkan alokasi blokir sebesar 16,4 miliar dengan rincian sebagai berikut. Komunikasi publik yang semula 20 miliar 973 juta dengan blokir 10 miliar 490 juta menjadi 10 miliar 483, dukungan manajemen 19 miliar 777 juta dengan blokir 6 miliar menjadi 13 miliar 774 juta. Dengan gambaran postur blokir kategori jenis belanja pegawai juga mengalami nggak ada tetap 4 miliar 581 juta, tetapi berpengaruh terhadap belanja barang dari 32 miliar, blokir 13 miliar 220 juta menjadi 18 miliar 861,7 juta, belanja modal yang semula 4 miliar 86 juta dengan blokir 3 miliar 271 juta menjadi 814 juta. Sehingga jumlah blokir dalam postur kategori jenis belanja barang 24 miliar, total belanjanya adalah 24 miliar 257 juta. Rekapitulasi dengan rincian blokir anggaran untuk program Dewan Pers tentu saja ini berpengaruh meskipun kami dari Dewan Pers mengupayakan agar seluruh program yang menjadi program prioritas Dewan Pers tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat Undang-Undang 40 tahun 99. Dengan total pagu 24 miliar 257, beberapa program yang kami tetap laksanakan adalah program untuk kategori program komunikasi publik 10 miliar 483 juta, penguatan lembaga pers dan jurnalis 10 miliar 483 juta. Beberapa komponen memang ada kegiatan-kegiatan yang outputnya itu kemudian menjadi berkurang ya dengan dana blokir ini. Misalnya layanan pengembangan pers dan kerjasama Dewan Pers dengan masyarakat pers yang semula 5 miliar 599 juta menjadi 3 miliar 699 juta, sehingga mengurangi kegiatan-kegiatan fasilitasi untuk sosialisasi pers. Rekomendasi hasil survei indeks kemerdekaan pers ini memang menjadi program prioritas dan mandat undang-undang, di mana setiap tahunnya ada 39 rekomendasi kebijakan dengan blokir anggaran ini tetap kita laksanakan tetap dengan total anggaran 2 miliar 72 juta. Untuk rekomendasi
terkait tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dengan anggaran total 2.258 juta. Yang cukup signifikan berpengaruh terhadap pelayanan publik adalah pendataan dan verifikasi perusahaan pers. Dengan target semula 67 perusahaan pers, kami tetap berupaya dengan menghasilkan 50 perusahaan pers, meskipun cara yang kami akan lakukan adalah dengan mengkombinasikan antara verifikasi faktual dengan cara online, jadi secara virtual. Berharap dengan metode ini akan tetap menghasilkan secara maksimal. Ini program baru yang merupakan upaya untuk mendukung sustainability media, program pendampingan pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers yang semula kita anggarkan 67.749.000 dengan blokir ini, maka tersisa anggaran 35.705 dengan menyesuaikan jumlah media ya yang akan kita fasilitasi untuk mengikuti pengembangan kapasitas. Lalu untuk program pelatihan jurnalis dan fasilitasi uji kompetensi wartawan. Ini yang semula targetnya adalah 690 orang. Perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai perbandingan tahun 2024 kegiatan uji kompetensi wartawan itu sampai 1.200 ya, sampai 1.200 dan target tahun 2025 sebetulnya 690 orang, tetapi dengan tambahan blokir ini, pengurangan blokir ini, maka target 2025 hanya 210 orang. Meskipun demikian, kami ada beberapa hal yang terpaksa kami tiadakan, misalnya TOT untuk penguji UKW. Jadi penguji UKW itu juga terus ditingkatkan kapasitasnya. Yang selama ini kita lakukan secara offline, akan kami coba dilakukan secara online. Ini upaya kami di tahun 2025. Mudah-mudahan ini juga menghasilkan proses yang baik dan menghasilkan yang berkualitas. Lalu layanan pengaduan masyarakat atas kasus pers, ya semula dianggarkan 978 juta karena ini proses mediasi, ya dan sekarang anggarannya menjadi 398 juta. Sehingga target penyelesaian menurun dari 90% menjadi 60%. Lalu untuk program layanan ahli pers, ya ini teralokasi 704.478 juta. Kegiatan ini kemudian ada kegiatan yang kami hilangkan, yaitu pelatihan ahli pers, dan target penyelesaian juga menurun dari 90% menjadi 60%. Pimpinan Komisi 1 dan para anggota yang kami hormati, blokir anggaran tahun 2025 untuk dukungan manajemen, kami juga berusaha menyesuaikan tata kelola anggaran terhadap dukungan manajemen untuk gaji dan operasional perkantoran, ada pengurangan 13% sehingga menjadi 12.180 juta. Layanan BMN 45 juta, layanan umum 309 juta, layanan perencanaan dan penganggaran Dewan Pers 113 juta, layanan pemantauan dan evaluasi Dewan Pers 208.916, layanan manajemen keuangan Dewan Pers 103.336.000, dan pengadaan sarana internal 814.096.000. Efisiensi ini meliputi penurunan biaya operasional perkantoran, menekan belanja pemeliharaan, pengurangan belanja perjalanan dinas dan rapat, serta mengurangi belanja peralatan dan mesin. Prinsip Dewan Pers melakukan penyelesaian kerja sesuai dengan program prioritas yang kami lakukan
dengan penyesuaian target, output, dan kinerja. Dewan Pers melakukan perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target ini melalui efisiensi penggunaan sumber daya, pemilihan prioritas pada fungsi yang berdampak, serta melakukan digitalisasi dalam pelaksanaan pelayanan. Demikian pimpinan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua Dewan Pers. Nah, teman-teman sekalian, kita masih ada sedikit waktu, tidak terlalu banyak karena kita masih ada 4 rapat lagi hari ini, ya. Jadi bila mana ada yang mau melakukan pendalaman, silakan. Tapi mohon ingat waktu ya. Ya, mohon ingat waktu. Kenapa? Karena habis ini masih ada 4 rapat lagi dan semuanya membahas tema yang sama. Jadi mohon seperti tadi disampaikan oleh Paduka kita yang mulia, bahwa untuk membatasi berkaitan dengan anggaran, gitu, sesuai dengan Sultan Hasanuddin sampaikan tadi. Silakan Pak Hasanuddin. Terima kasih Paduka yang mulia. Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sedikit bicara dulu soal manajemen militer ini, karena sekarang ini zamannya zaman militer. Dalam sebuah pertempuran, kadang-kadang kita ini peluru berkurang karena peluru dikirim ke pasukan ke kiri atau pasukan ke kanan, sehingga komandan perlu memerintahkan, hei prajurit, peluru itu untuk 1 butir peluru 1 musuh. Oke. Tapi celakanya tidak semua prajurit itu pintar menembak. Membidik kepala yang kena cuma kaki doang. Sehingga dibutuhkan keberanian, keikhlasan, dan jiwa berkorban untuk merayap mendekati musuh. Kalau sudah dekat, insya Allah sebego-begonya prajurit, kalau menembaknya jarak 5 meter pasti kena. Sehingga rohnya perlu kesadaran dari kita semua, kemauan, keinginan, keikhlasan untuk berkorban, mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dan fokus pada yang prioritas saja. Mohon izin saya pakai kacamata ya. Lupa saya kalau sudah 72 tahun umur saya. Yang pertama untuk Pak Ismail ini ya. Di halaman 4 ya. Program komunikasi publik ya, ini memang berkurang ya, cukup banyak. Nah, tapi saya pesan mohon pelayanan publik tetap diutamakan ya. Ini karena paling ujung tombak ya. Kemudian pada halaman berikutnya nomor 5, mohon dukungan Komisi 1 DPR RI untuk bla 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 bla, terutama proyek PDN Cikarang. Kami sudah ke sana dan kami khususnya fraksi PD Perjuangan mendukung 1000%. Ya. Kemudian berikutnya untuk KPI. Untuk KPI program komunikasi publik yang tinggal ya karena di blok 13 miliar ya mohon di efisiensikan lebih tajam lagi ya. Dan di dalam halaman 4 ya nomor 5 tentang layanan pengaduan masyarakat terhadap isi siaran TV dan radio, sisanya hanya 144 juta. Ini terlalu kecil Bapak ya. Jadi kalau mungkin dalam rangkaian pelayanan masyarakat ini digeser dari yang lain-lain sehingga tidak sekedar 144.786.000 ya, menurut sama kami terlalu kecil. Ini sekedar saran. Kemudian untuk KIP ya, sengketa informasi publik yang diselesaikan. Ini kan dipotong ya separohnya ya. Ini perlu lebih efisiensi lagi. Syukur-syukur tidak ada sengketa. Kita berdoa. Ya kita hanya dengan doa dan usaha. Ya begitu. Jadi mungkin saya sarankan Bapak-bapak dari
KIP berdoa saja semoga tahun ini tidak ada sengketa, begitu ya. Kan lumayan itu. Nah, kemudian layanan umum, layanan manajemen kinerja dan layanan sarana internal hanya sekitar 345. Apa mungkin bisa digeser dari tempat lain supaya lebih besar dan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih naik lagi. Yang terakhir untuk Ibu, ya, Dewan Pers itu soal layanan pengembangan pers dan kerjasama Dewan Pers dengan masyarakat pers. Ini ya mohon dijaga lah, ya, walaupun sisanya ya cukup lumayan lah, masih di atas 3 miliar, ya, tapi tentu akan mengurangi kegiatan-kegiatan fasilitas untuk asosiasi pers. Ya, mohon mengerem diri saja dulu, ya, begitu, ya. Tetapi untuk layanan pengaduan masyarakat atas kasus pers yang notabene dinamika sekarang ini makin meningkat, mohon ini kalau bisa digeser-geser, bisa ditambah sehingga layanan pengaduan masyarakat ini bisa diberikan seoptimal mungkin. Itu pimpinan. Dan yang paling penting, Bapak dan Ibu, ini adalah diblokir. Siapa tahu, kemudian blokirnya dibuka. Ya, dan kita kembali ke zaman normal. Zaman normal itu kayaknya istilah zaman dulu ya, setelah perang kemerdekaan ya. Begitu. Dan kami mendukung ya kalau nanti dibuka, kemudian kegiatan lebih efektif dan efisien lagi, dan insya Allah tugas pokok kita bisa dilaksanakan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hasanuddin. Baik, sekarang kita hidup di zaman new normal. Nah, sekarang berikutnya Pak Samsu, lalu siap-siap berikutnya Pak Daeng. Mas Samsu, Pak Daeng. Pak Daeng siap-siap berikutnya Bu Andina. Silakan. Makasih banyak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama saya Deng Ical. Pak Samsu juga boleh dipanggil juga nggak apa-apa. Pimpinan ketua-ketua, Pak Sekjen beserta seluruh jajaran yang kami banggakan, Ketua Komisi Informasi beserta seluruh Ketua Komisi Penyiaran beserta seluruh komisioner, Ketua Dewan Pers beserta seluruh jajaran yang hadir. Pertama-tama Pak TB sudah mulai sadar kalau usianya sudah 72 tahun, masih bergaya 27 something. Dapat sharing ilmu dari senior something. Jangan lihat kalender Pak ya. Yang kedua saya ingin sampaikan bahwa ada pemahaman yang masih bias terhadap Inpres nomor 1 ini karena harapan dan doanya masih berbeda-beda. Ada yang menulis efisiensi, ada yang menulis blokir, ada yang masih malu-malu tulis blokir dan efisiensi. Ya, jadi harapannya jadi kelihatan. Yang nulis blokir ya masih berharap-harap cemas, besok-besok dibuka. Yang sudah nulis efisiensi di sini sudah siap untuk beradaptasi dengan keadaan new normal. Yang tulis blokir dan efisiensi masih bingung. Dan ternyata ini semua hampir semuanya. Saya usul Ketua untuk beberapa kelembagaan yang di bawah koordinasi dari komunikasi digital, Departemen Komunikasi Digital, ini butuh pendalaman khusus tapi bukan pada forum ini. Jadi untuk yang ini dalam situasi seperti sekarang ya udahlah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencarikan sumber daya tambahan yang memungkinkan, tetapi mereka memiliki peran yang sangat strategis, tetapi memiliki kemampuan yang terbatas. Yang tadi dibilang, tidak semua prajurit jago, ada yang kemampuan sniper, ada yang kemampuan mengancam kepala kena kaki. Yang bahaya ini kalau mengancam kepala, mengancam kaki ini, kita tetap lari ternyata kena kepala Pak itu. Dan saya usul kepada pimpinan sekali lagi, dalam forum yang lain, bukan dalam forum rapat kerja resmi bersama ini, satu-satu barangkali memang kita perlu pendalaman.
Kenapa perlu pendalaman? Karena banyak sekali hal yang berkaitan dengan keberadaan institusi mereka sebagai salah satu simbol demokratisasi di bidang penyiaran, keterbukaan informasi, yang juga berkaitan dengan banyak sekali rancangan undang-undang yang berkaitan dengan profesionalisme. Ada rancangan undang-undang keamanan negara, ada keamanan digital, ada penggunaan ruang udara nanti, dan itu berkaitan secara teknis dengan keberadaan teman-teman yang di komisioner dan yang model rekrutmennya juga sangat profesional. Dan itu barangkali Ketua mohon diagendakan waktu-waktu tertentu semua kita bisa lakukan pendalaman. Kemudian dengan Komdigi, dan ini berlaku secara umum, ada beberapa hal yang patut untuk diperdalam. Yang pertama adalah soal rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional, apa sudah ada koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain sehingga rancangan undang-undang ini benar-benar bisa maksimal dan lintas kementerian lembaga. Yang kedua adalah bentuk-bentuk kolaborasi, kerjasama, dan kemitraan dengan swasta. Ini barangkali penting untuk disebutkan salah satu contohnya, seperti apa yang dilakukan atau apa yang dipraktekkan oleh Sigma PT Telkom ini, yang pada konfirmasi kami terakhir itu belum pernah melakukan koordinasi dengan Kominfo secara teknis. Bagaimana supaya mereka bakti di daerah untuk pelayanan utilitas publik 3T ini, mereka bisa berkoordinasi secara teknis. Tolong Pak Sekjen untuk dikoordinasikan juga mungkin dengan bakti di daerah, terutama yang direktur-direktur di bakti itu untuk berkoordinasi dengan beberapa penyelenggara, terutama yang pemerintah yang plat merah. Di Sigma Telkom ini juga ada program mereka untuk layanan pengurangan blank spot. Tetapi dalam pelaksanaannya hampir tidak ada koordinasi dengan infrastruktur pemerintah yang ada, termasuk bakti di daerah, sehingga ini penting untuk dibuat mekanismenya yang memungkinkan kita bisa mengoptimalkan, apalagi sudah ada program kolaborasi, kerjasama, kemitraan dengan pihak swasta. Saya minta untuk disebutkan, ada beberapa yang sudah jalan dan direncanakan untuk jalan, dan kalau memungkinkan kita bantu untuk memfasilitasi, terutama dengan beberapa provider yang lain. Kenapa saya penting untuk sampaikan ini? Karena beberapa provider di luar sana itu melakukan penjualan secara teknis. Ada apa saya istilah masif memo tuh, yang beberapa provider itu jual paket di beberapa daerah untuk membuka ruang blank spot itu, dan ternyata alhamdulillah mereka berhasil. Termasuk praktek seperti IndiHome yang di Telkom. Nah, ini penting. Kapan-kapan kita akan coba bicarakan teknis ini untuk membantu pemerintah untuk mengurangi blank spot di daerah. Kemudian yang kedua ingin saya tanyakan itu adalah yang sementara diusulkan untuk penerimaan negara bukan pajak, izin apa yang sementara diusulkan untuk kenaikannya? Karena di laporan ini disebutkan bahwa ada usul kenaikan, ya, usul kenaikan izin untuk PNBP. Mudah-mudahan saya salah, tapi kayaknya saya tidak salah. Kemudian untuk badan layanan umum itu yang utilitas layanan bakti sampai di mana terpengaruh dengan proses efisiensi ini. Kemudian pada program untuk digital talent, yang digital talent scholarship dan pemberian beasiswa S2, S3, barangkali penting untuk disampaikan juga, terutama untuk mendukung komitmen kita pembuatan angkatan siber, termasuk undang-undang keamanan negara juga. Tentu kita akan sangat banyak butuh talent-talent yang benar-benar mampu beradaptasi dan bisa bekerja sama dengan keamanan digital. Tadi malam saya nonton satu siaran yang di-create oleh BSSN. Yang Badan Siber ini ternyata memiliki program untuk bikin silabus digital di kampus. Dan telah menginisiasi untuk bekerja sama dengan beberapa kampus, dan mereka sudah membuat silabusnya. Mereka bekerja sama dengan beberapa kampus itu untuk mengajarkan mata kuliah tertentu di tingkat tertentu. Mungkin seperti MKDU di awal-awal untuk meningkatkan kesadaran keamanan digital, tetapi pada tingkat yang lebih tinggi di semester-semester akhir itu ada mata kuliah khusus. Sehingga yang memiliki minat
dan kena chemistry-nya barangkali mereka bisa memperdalam. Dan di BSSN itu ada program yang silabus itu tolong untuk dikoordinasikan. Kalau butuh bantuan juga barangkali memang kapan-kapan Komisi 1 membuat pertemuan khusus untuk keamanan digital ini. Kemudian penting untuk ditambahkan lagi penjelasan menyangkut tambahan PHLN yang 280 miliar. Ini apa sudah diajukan dan diajukan kemana, sampai di mana prosesnya. Dan mudah-mudahan ini bisa kita bantu untuk menyelesaikan pusat data nasional yang di Cikarang itu. Kalau sayang kalau 280 miliar kemudian tidak jalan maksimal, apalagi Batam juga sudah hampir tidak mungkin lagi tahun ini. Mudah-mudahan ada keajaiban nanti di perubahan memungkinkan untuk pinjaman luar negerinya bisa masuk. Barangkali Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wali Kota, Daeng Wali. Siap. Berikutnya Mbak Andina, silakan. Dan siap-siap Bu Sarifah. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Ismail beserta jajaran dari Komdiji, yang saya hormati Ketua KPI, yang saya hormati Ketua KIP, dan juga Ibu Ketua Dewan Pers beserta jajarannya. Pada dasarnya kami dari fraksi Nasdem menerima efisiensi anggaran dari kementerian dan juga dari KIP, KPI, dan juga dari Dewan Pers. Tetapi ada beberapa catatan yang perlu memang harus kita sama-sama pikirkan adalah dengan energi yang positif, Pak, semangat kerjasama dengan gotong royong walaupun adanya efisiensi, tetapi tetap harus positive thinking seperti yang tadi disampaikan oleh senior-senior saya sebelumnya, bahwa siapa tahu nantinya ini pemblokirannya akan dibuka. Kita berharap keadaan akan semakin membaik. Tetapi dengan keadaan seperti ini tidak mematahkan semangat, tapi juga tetap fokus terhadap pelayanan publik. Itu pertama, dan juga komunikasi publik. Bapak dan Ibu lebih tahu secara teknisnya pastinya, tapi kami dari fraksi Nasdem mendukung dan juga tetap mengoptimalisasi penganggaran secara bijaksana dan transparan, Pak. Kami dari Komisi 1 selalu siap berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Bapak-Bapak dan Ibu yang ada dalam sini, dan sehingga nanti ke depannya pelayanan publik, komunikasi publik tidak ada masalah, sehingga masyarakat tidak terasa dengan adanya efisiensi anggaran ini, Pak. Dan juga mengenai usulan tambahan anggaran PHLN 280 miliar, Bapak Sekjen, saya sangat menyetujui, apalagi ini untuk PDN Cikarang, Pak. Saya sudah ke sana sekali, ini sudah 80% hampir ya Pak ya, selesai, dan tinggal launching saja. Sangat disayangkan jika tidak dilanjutkan, Pak. Dan ini adalah sebagai jantung dari data nasional kita, dan kami dari fraksi Nasdem menyetujui itu. Dan juga ini juga untuk dana operasional maintenance ya Pak ya. Jadi memang jangan sampai alat-alat yang ada sekarang BTS yang rusak juga tetap tidak dipikirkan. Selanjutnya Pak, kami pimpinan saya juga minta izin untuk melakukan kunjungan PDN untuk kedua kalinya, karena kemarin itu waktunya sangat sempit, dan kemarin juga terkendala dirjen-dirjennya belum lengkap pimpinan. Jadi mungkin setelah efisiensi dan sudah diketok penganggaran ini, kita mungkin ada kunjungan sekali lagi untuk ke PDN Cikarang. Dan selanjutnya untuk Komdiji, Pak Sekjen, kemarin pada saat pertama kali saya melakukan rapat kerja dengan Ibu Menteri, kami mengangkat mengenai masalah 316 BTS yang rusak dan juga masih banyak blank spot. Ini permasalahan bukan saja di Kalimantan Tengah, tetapi di semua provinsi pastinya. Kami juga sangat mengerti dengan efisiensi ini memang akan terlambat, Pak. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa walaupun dengan adanya efisiensi, tetap harus ada pemerataan, Pak. Yang paling penting, Bu, pemerataan. Jangan sampai hanya di satu pulau saja, tetapi yang lainnya tidak dilakukan. Saya ingin ada pemerataan di 38 provinsi, sehingga kita semua merasakan, masyarakat juga merasakan hasilnya. Dan juga terutama untuk daerah 3T. Seperti kemarin saya datang ke daerah Kalimantan Tengah, paling ujung itu dusun, Pak, Bu, mereka sangat tidak punya akses internet sama sekali. Jadi mereka sangat jauh sekali dari informasi-informasi yang ada. Jadi maka daripada itu kami juga minta transparansi untuk nanti pemasangan BTS di mana, pemeliharaan BTS di mana, dan juga
pemasangan aliran internet itu ada di mana, kami minta adanya transparansi. Terima kasih pimpinan, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Andina. Silakan Bu Sarifah, lalu selanjutnya siap-siap Pak Frederick. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Saya langsung saja karena mengingat waktu. Yang pertama, saya mengucapkan apresiasi Pak luar biasa kepada Kekomdigi atas pertanyaan saya yang pertama mengenai saluran pornografi di WA ternyata sudah hilang Pak. Apresiasi luar biasa. Terima kasih. Kalau bisa saya kasih aplaus luar biasa untuk Kekomdigi Pak. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang mau saya tanyakan ini Pak, untuk seluruhnya Pak, sesuai dengan Impres 1 2025 ini kan belanja pegawai itu tidak masuk dalam efisiensi. Yang mau saya tanyakan bagaimana nasib dari mohon maaf, supir, satpam, driver bus, cleaning, OB. Padahal kan kita tahu anggarannya itu bukan diambil dari belanja pegawai, tapi belanja lainnya lah. Saya sebutnya seperti itu. Apakah ini masuk efisiensi juga? Dan kita harus jujur, saya harapkan mereka ini tidak masuk dalam efisiensi Pak, karena apa itu menjadi hak mereka. Dan yang kedua, sebagai seorang perempuan dan seorang ibu, saya kemarin itu sempat sangat miris sekali melihat ada curhatan ada satu pegawai honorer yang mengatakan bahwa ketika dia sampai di rumah ternyata dia mendapat PHK. Saya harap ini tidak terjadi di semua kementerian mitra Komisi 1. Dan yang terakhir Pak, saya mau nanya di KPI Pak, di poin 2 itu dijelaskan bahwa ada prioritas nasional, salah satunya rekomendasi hasil pemeringkatan indeks penyiaran nasional. Saya tuh ingin penjelasan Pak, ini seperti apa? Karena gini, saya tuh juga mengapresiasi dari KPI bahwasanya kemarin saya hadir di kegiatannya. Memang perlu sekali Pak. Saya rasa tayangan-tayangan mungkin yang ada di daerah diberi apresiasi atau ini untuk apa ya, meminimalisir di tengah maraknya hoax di media sosial, tampilan-tampilan TV mungkin lebih baik jangan sampai ketika ini dipotong Pak, justru nanti controllingnya agak susah itu. Dan yang terakhir poin saja, saya sepakat dengan Ibu Andina untuk saya reses Bu. Di sana itu banyak pesantren, banyak beberapa tempat itu blank spot. Yang dekat Jakarta aja itu blank spot. Mudah-mudahan nanti bisa pemerataan semua daerah bisa kena bantuan dari Bakti. Mungkin itu saja pimpinan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sarifah. Berikutnya persilakan Pak Frederick dan terakhir Bu Amelia. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja, ada beberapa Bapak Ibu yang ada di depan kita, ada Komdigi yang paling sering kita ketemu, kemudian KPI, KIP, dan Dewan Pers. Masalah efisiensi anggaran, saya kira saya berharap untuk Komdigi khususnya untuk Ibu Bakti atau Bu Indah ya, karena memang saat ini masyarakat di pedesaan ini sangat berharap bahwa dengan adanya efisiensi anggaran ini jangan sampai internet mereka juga tidak dapatkan gitu. Karena mereka sangat betul-betul merasakan bahwa kehadiran BTS 3T ini yang ada di desa sangat dirasakan, dan itu saya buktikan sendiri di lapangan. Jadi saya berharap bahwa kalau perlu ditambah lagi untuk BTS 3T-nya yang ada di desa. Kemudian untuk KPI, saya sendiri sudah melihat langsung bagaimana proses untuk melihat langsung penyiaran yang ada di televisi. Itu mereka melihat dan secara manual personil yang ada di KPI melihat semua tayangan televisi 24 jam. Nah memang saya tanyakan juga bagaimana kalau ada yang ke toilet itu diganti dan melihat bagaimana tayangan yang ada.
Nah, kemudian saat ini kan lagi dibahas masalah undang-undang penyiaran yang saya kira masuk dalam prolegnas prioritas. Yang saya mau tanyakan kira-kira apa yang menjadi krusial di undang-undang ini sehingga tidak sayang untuk dilewatkan. Kemudian untuk KIP kita tahu bahwa sekarang ini kan memang lagi maraknya judol, penipuan dan pemerasan yang ada di di online. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana KIP melakukan bentuk pengawasan daripada judol, penipuan dan pemerasan. Kemudian yang terakhir untuk Dewan Pers, ya kita tahu bahwa sebentar lagi akan melakukan rekrutmen. Nah, di dalam ini ada dualisme, adanya satu PWI. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana pengaturan kedua antara KIP dan Dewan Pers itu sendiri. Saya kira ini saja pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Frederick. Berikutnya yang terakhir Bu Amelia, silakan. Ya, terima kasih pimpinan, pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 1 yang saya hormati, Kemkom DG, kemudian Dewan Pers, KPI, dan semua yang hadir di sini. Saya hendak menambahkan sedikit saja dan menekankan dari apa yang telah disampaikan oleh teman-teman terkait dengan pemangkasan anggaran ini. Tadi sebagaimana disampaikan, kami mendukung, namun sedikit hal yang ingin kami tekankan, kami berharap bahwa pemangkasan anggaran ini dilakukan, betul-betul dilakukan hanya untuk di sektor barang dan jasa, sehingga sekali lagi bentuk pelayanan publik dan program yang menyentuh masyarakat ini tidak terbengkalai, dan utamanya untuk Kemkom DG di tengah-tengah postur anggaran yang sangat challenging ini dan arus digitalisasi yang sangat agresif. Kami berharap, sekali lagi kami berharap pengawasan darurat terkait judi online dan konten negatif ini terus menjadi fokus ya dan tidak masuk ke dalam pemangkasan anggaran. Demikian pimpinan, terima kasih. Baik, terima kasih para anggota yang telah menyampaikan. Cuman ini yang sedikit saya ingin highlight Pak, yang mengenai permintaan tambahan 280 miliar lagi untuk penyelesaian PDN Cikarang. Jadi kalau tidak diberikan ini belum bisa operasional dan belum selesai gitu Pak ya. Terus kalau yang di Batam itu sama sekali stop dulu for the time being ya. Lalu apakah itu nanti mungkin juga bisa dijelaskan juga apakah nanti masih akan dibuka untuk yang di Batam kerjasama untuk PHLN dari negara lain ya atau memang belum dibutuhkan untuk Batam itu dikerjakan karena Cikarang itu cukup mengcover kebutuhan data nasional kita untuk sementara waktu ini sampai dengan beberapa tahun ke depan. Baik, silakan tanggapannya dari pemerintah. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang kami Komisi 1 yang kami hormati. Banyak kami mendapat masukan dari Bapak Ibu sekalian dan tentu terima kasih sekali pertama dari Pak TB dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Insya Allah Pak TB ini akan menjadi pedoman kami bersama tentang konteks efisiensi ini. Kita sadar dan kita ikhlas. Dan memang betul, memang banyak hal yang memang harus kita perbaiki di postur anggaran kita sendiri untuk menghindari istilahnya menghilangkan lemak-lemak yang tidak perlu lah mungkin selama ini ada, itu kita bersihkan dengan mekanisme efisiensi ini. Juga terima kasih Pak TB tentang pelayanan publik akan kami utamakan dan itu sudah kami cantumkan beberapa hal yang terdampak yang kita akan sedang koordinasikan dengan Kementerian Keuangan terkait dengan isu pelayanan publik ini. Terkait dengan PDN Cikarang ini ada beberapa pertanyaan. Betul bahwa ini memang diperlukan luncuran PHLN yang baru, tambahan khusus untuk menjamin agar PDN Cikarang ini dapat beroperasi karena sudah
hampir final, sudah tinggal di penghujungnya saja. Dan insya Allah ini kami sedang diskusikan intensif dengan teman-teman dari Kementerian Keuangan. Ini mungkin loncat sekaligus PDN pertanyaan dari pimpinan Pak Div tentang Batam. Prinsipnya PDN ini memang sebaiknya kita tentu ada redundant ya. Bagaimanapun backup secara keseluruhan baik dari segi kapasitas dan aspek security dan sustainability, tentu PDN ini jangan dipusatkan di hanya satu titik saja, tapi harus di beberapa titik ini untuk menjamin keamanan dan juga untuk menjamin kapasitas peningkatan. Apalagi ke depan kita memerlukan PDN yang siap artificial intelligence ready. Computing powernya, jadi ini belum di cover di Cikarang sekarang. Jadi ini kebutuhan kita ke depan masih sangat diperlukan PDN yang ke depan. Namun untuk konteks Batam ini mengingat sudah 2 tahun kita menunggu hasil loan yang kita tawarkan dengan pihak Korea tidak berjalan dengan baik, maka itu kita stop. Tapi kita akan membuka peluang mekanisme masih terbuka peluang G2G loan atau dengan koordinasi investasi pihak swasta yang nanti akan bisa menyiapkan investasi terlebih dahulu. Jadi pemerintah tidak harus spending budget di awal di depan. Kita bisa sewa layanan dan sebagainya. Nah, opsi-opsi ini masih terus kita diskusikan Pak Dev dan mohon dukungan dan masukan dari Bapak Ibu sekalian posisi yang terbaik. Tapi kalau ditanya cukup Cikarang jelas tidak cukup karena kita perlu wilayah kita luas, kita perlu redundant, perlu backup dan perlu peningkatan computing power untuk kemampuan mengantisipasi artificial intelligence application ke depan. Berikutnya masukan dari Pak Daeng Icah, tapi beliau lagi tidak di tempat. Kita istilah efisiensi blokir, ini efisiensi, namun caranya metodenya dengan pemblokiran. Itu anunya yang kami mendapat penjelasan dari Kementerian Keuangan seperti itu. Ini adalah konteksnya adalah efisiensi, tapi cara melakukan efisiensi ini dengan memblokir dari DIPA tahun anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kami akan terima masukan-masukan dari Pak Daeng yang berkaitan dengan koordinasi pemerintah, badan usaha, kemudian kenaikan izin PNBP dan sebagainya. Itu mungkin bukan izinnya tapi pemanfaatan PNBP yang sudah menjadi pemasukan yang sudah disampaikan oleh Kementerian dan Komdiji selama dari tahun ke tahun alhamdulillah terus mencapai target. Selanjutnya dari Ibu Andina, terima kasih masukannya positive thinking, sama dengan Pak TB, siap, ikhlas dan positif, insya Allah Bu, itu menjadi komitmen kami. Fokus terus pada pelayanan publik dan komunikasi publik, ini juga sudah kami masukkan di dalam berbagai diskusi dengan Kementerian Keuangan. Ini memang menjadi catatan dalam diskusi kami, penghematan atau efisiensi ini tidak sedapat mungkin dan memang diupayakan untuk tidak berdampak pada pelayanan publik. Kita menunggu kedatangan Bapak Ibu sekalian untuk rencana ke PDN Cikarang berikutnya. Mohon dikoordinasikan waktu dan sebagainya. Kami akan membantu memfasilitasi menerima Bapak Ibu sekalian untuk menengok secara langsung progres dan kesiapan PDN Cikarang. Efisiensi untuk pemerataan titik-titik ini sekaligus dari Bu Sarifah. Terima kasih. Ini menjadi catatan dari teman-teman di Bakti. Efisiensi boleh, tapi pemerataannya dilihat juga gitu. Jangan sampai terfokus hanya pada satu area atau wilayah tertentu. Ibu Sarifah, kami juga menyampaikan berkaitan dengan supir, satpam, OB dan sebagainya. Ini bagian yang memang kita tetap pertahankan. Jadi pertama adalah belanja pegawai, yang kedua adalah operasional kantor. Walaupun dia tidak ditempatkan di dalam belanja pegawai, tapi ada di belanja barang yang masuk dalam komponen operasional kantor. Dan ini sudah kami prioritaskan untuk tidak berdampak kepada saudara-saudara kita yang sangat penting sebenarnya untuk mendukung operasional kantor sehari-hari. Kemudian berikutnya dari Pak Fredrik, kami juga terima kasih Pak diberikan beberapa masukan. Internet desa ini menjadi sangat penting sekali dan prioritas yang termasuk bagian yang sedang kami negosiasikan dengan Kementerian Keuangan untuk
tetap dijaga, dan ini bagian dari pelayanan publik Komdiji, Pak. Jadi itu sudah masuk dalam konteks prioritas untuk kita. Prolegnas penyiaran juga itu kita akan ikuti dengan baik kalau memang akan ada tim berikutnya yang akan mensupport prioritas yang sudah masuk di dalam prolegnas. Nanti untuk KIP dan Dewan Pers mungkin teman-teman dari KIP dan Dewan Pers akan memberikan penjelasan secara langsung. Berikutnya dari Ibu Amelia, efisiensi memang hanya untuk barang di kelompok belanja barang dan belanja modal. Jadi tidak masuk di kelompok belanja pegawai, sehingga kita menjaga itu. Memang ada beberapa layanan publik yang harus kami sedang komunikasikan yang masuk di dalam usulan tambahan yang kami sudah sampaikan tadi untuk menjaga agar pelayanan publik yang sudah berjalan selama ini di Komdiji dapat terus berlanjut. Terima kasih Bu Amelia atas masukannya. Demikian Pak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian yang dari Kementerian Komdiji. Bila diperkenankan mungkin teman-teman Kuasi bisa menjawab beberapa pertanyaan terkait masing-masing apabila masih cukup waktu. Terima kasih Pak. Baik, masih ada sedikit waktu, mungkin bisa ada penjelasan dari siapa dulu?